Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Pada sebelumnya kalian sudah belajar mengenai alkohol dan eter. Nah, anak-anak silahkan dilihat pada gambar bagaimana cara mengawetkan ikan, tahu, bakso ataupun makhluk hidup. Biasanya kita sering mendengar untuk mengawetkan beberapa makanan ataupun makhluk hidup kita memerlukan formalin. Nah, ternyata formalin itu terbuat dari metanal yang berbau sangat tajam. Nah, bagaimanakah sifat, struktur, fungsi, ataupun identifikasi dari senyawa metanal tersebut yang merupakan salah satu jenis alkanal? Itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai alkanal atau aldehid. Nah, sebelumnya, alkanal itu adalah suatu senyawa turunan alkana dengan gugus fungsi COH, ya, COH. Struktur dari aldehid atau alkanal seperti ini ya. Di sini adalah R-nya adalah alkil, COH ini gugus aldehidnya. Silahkan dilihat contohnya. Untuk metanal, C-nya 1, rumus molekulnya ya C-nya 1, rumus molekulnya CH2O. Sedangkan etanal C-nya 2, CH3COH, atau rumus molekulnya C2H4O. Propanal C-nya 3, C3H6O. Nah, sehingga rumus umum aldehid itu adalah CnH2nO, ya. Selanjutnya, untuk tata nama senyawa aldehid. Yang pertama, untuk nama IUPAC dulu diturunkan dari nama alkana dengan mengganti akhiran A dengan al. Contoh, silahkan dilihat. C-nya 1, metana, maka diberi akhiran al, metanal. Ini C-nya 2, kalau etana, maka kalau ada COH, CH3COH, etanal. C-nya 3, propana, karena di sini ada gugus aldehidnya, maka propana. Itu nama IUPAC. Sedangkan untuk tata nama aldehid dengan rantai cabang sama seperti yang sudah anak-anak pelajari, yaitu tata nama alkohol, tetapi gugus fungsi CHO tidak perlu dinyatakan karena selalu mendapatkan nomor 1. Silahkan dilihat contohnya. Ya, di sini COH selalu dapat nomor 1. Ya, kemudian di sini gugus metil mendapatkan nomor 2. Maka namanya adalah 2-metil butanal, ya, 2-metil butanal. Selanjutnya, untuk nama trivial atau nama dagang itu nama IUPAC berakhiran A. Kalau IUPAC berakhiran A, trivial itu berakhiran aldehid. Silahkan dilihat. Kalau 1 tadi adalah metanal, maka untuk 1 ini adalah formaldehid. Silahkan dihafalkan. Kalau C-nya 2, ya, asetaldehid. C-nya 3, ya, propionaldehid. C-nya 4 itu butyraldehid. Ini untuk nama dagang biasanya hanya sampai 4 tanpa cabang. Selanjutnya, untuk isomer aldehid itu terjadi karena cabang dan letak cabangnya, atau kita sebut sebagai isomer struktur. Sedangkan untuk isomer aldehid itu tidak memiliki isomer posisi, ya, karena gugus fungsi aldehid terletak di ujung rantainya. Jadi tidak bisa posisinya diubah menjadi 2. Contohnya, ya, di sini C-nya 4. Namanya butanal atau tadi butyraldehid, ya. Atau
butyraldehid. Nah, kemudian untuk isomernya adalah isomer struktur ini C-nya 4 ya. Ini diubah ke nomor 2 cabangnya sehingga namanya 2-metilpropanal. Selanjutnya untuk pembuatan aldehid itu ada 3 cara. Yang pertama dengan oksidasi alkohol primer. Kemudian ini ya, oksidasi alkohol primer. Alkohol primer OH-nya terletak di ujung. Ya. 1-propanol ya. OH-nya terletak di ujung. Mengalami oksidasi menjadi aldehid propanal. Nah, oksidasi berarti reaksi dengan oksigen. Kemudian yang kedua itu adalah ozonalisasi alkena. Alkena di sini ya mengalami ozonalisasi membentuk aldehid menjadi ini ya etanal atau asetaldehid. Yang ketiga bisa pemecahan glikol. Silahkan dilihat di gambar. Di sini 1,2 dietilen glikol dipecah menjadi formaldehid ya. Selanjutnya untuk sifat fisiknya, sifat aldehid dibagi menjadi 2, ada sifat fisik dan sifat kimia. Untuk sifat fisiknya, jumlah atom C-nya 1 dan 2, fasenya adalah gas. Kalau 1 dan 2 itu gas. Kalau lebih besar dari 2 atau 3 itu cair. Kemudian ini maaf ya, suhu tinggi. Kalau suhunya tinggi itu cair kental dan berbau enak. Kemudian suhu rendah itu cair dan berbau tidak enak. Kemudian kalau jumlah atom C-nya kurang dari 5 itu larut dalam air. Kalau lebih besar dari 5 tidak larut dalam air. Selanjutnya sifat kimia aldehid. Yang pertama, aldehid itu mengalami reaksi oksidasi. Tadi sudah disinggung, untuk aldehid mengalami oksidasi dengan KMnO4 atau K2Cr2O7 membentuk asam karboksilat. Nih ya. Nih, ini gugus aldehid. Ini adalah propionaldehid dioksidasi membentuk asam propanoat. Nah, di sini asam karboksilat gugusnya COOH. Akan kita pelajari nanti setelah ini. Kemudian reaksi dengan Fehling. Aldehid dengan Fehling membentuk endapan merah bata Cu2O. Ya. Misalnya di sini adalah gugusnya R, COH dengan Fehling CuO membentuk RCOH aldehid. Maaf, ini RCOOH plus Cu2O. Kemudian yang C reaksi dengan Tollens. Aldehid dengan Tollens menghasilkan endapan perak. Ditunjukkan dengan adanya Ag. Nah, selanjutnya untuk reaksi adisi hidrogen. Adisi itu artinya mengubah ikatan rangkap menjadi karbon jenuh, tidak rangkap. Silahkan dilihat contohnya. Aldehid RCOH plus H2, di sini ada ikatan rangkapnya, diubah menjadi alkohol primer. Maaf ya, ini salah ya. Ini 1 ya. Nah, jadi alkohol primer RCH2 ya. Kemudian di sini adanya OH. Nah, ini yang betul. Jadi aldehid mengalami adisi menjadi alkohol primer. Selanjutnya untuk penggunaan aldehid silahkan bisa dilihat. Untuk formaldehid tadi sudah disebutkan, bisa sebagai pengawet mayat. Untuk asetaldehid C-nya 2
itu untuk bahan pembuat plastik pelarut, sedangkan piridoksal fosfat itu untuk sistem metabolisme. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.